Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami senangi, kami cintai, kami banggakan segenap para penonton channel YouTube Yatim Kita dimanapun saja Anda berada. Seperti apa yang sudah kami katakan pada video sebelumnya, kami akan bercerita tentang pengalaman manusia berbicara dengan Allah. Kalau seandainya di dalam Al-Quran ada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dan betul-betul pembicaraan itu dilakukan oleh Nabi Musa seperti kita berbicara dengan teman dan sahabat. Begitu juga kami sudah terangkan bagaimana Rasulullah berbicara dengan Allah ketika ucapan tahiyat yang kita baca. Para pendengar dan penonton yang dimuliakan oleh Allah, suatu pengalaman spiritual yang menurut kami ini mungkin cara bicaranya Allah kepada manusia. Suatu seketika kami menjalankan ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Saat berada di sisi Ka'bah Al-Mukarramah, sama seperti jemaah yang lain berdoa, istighfar dan lain sebagainya. Kami pun juga ikut memegang Ka'bah, lalu juga melambai-lambaikan tangan di Ka'bah. Dan tanpa disadari tubuh kami ini didorong oleh jemaah menuju tempat Hajarul Aswad. Kami melihat orang-orang yang berinisiatif untuk mencium Hajarul Aswad dengan berbagai macam cara. Ada yang mereka dengan kekuatannya menyikut sana sini, ada yang kena sikut, ada yang kena tonjok dan lain sebagainya. Lalu sampailah kami di samping Hajarul Aswad. Kemudian memasukkan tangan ke dalam Hajarul Aswad. Dihitung berapa batunya Hajarul Aswad. Kemudian menyelamatkan diri. Kenapa? Karena takut kena pukul orang. Karena takut dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang berinisiatif untuk mencium Hajarul Aswad. Ini suatu mukjizat dari Allah. Orang mencium Hajarul Aswad itu dari depan, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Subhanallah. Setelah kami memegang Hajarul Aswad lalu bersyukur dan berkata alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hambamu sudah bisa memegang Hajarul Aswad. Tapi ya Allah, hamba tidak akan mencium Hajarul Aswad. Hamba takut ya Allah. Hamba takut ya Allah, seperti orang-orang itu. Ada yang benjol kepalanya, ada yang berdarah tangannya, bahkan ada yang mati ketika akan mencium Hajarul Aswad. Begitu animo masyarakat ketika melakukan hal-hal yang betul-betul suatu mukjizat ketika kita mencium Hajarul Aswad. Lalu besoknya kami melaksanakan ibadah umroh. Nah ini sugesti kepada teman-teman kalau sudah pergi ke Mekah, usahakanlah melaksanakan ibadah umroh. Kalau kita di Mekah Al-Mukarramah, biaya umroh hanya sekitar 30.000. Yaitu berangkat dari hotel menuju Tan'im, kemudian dari Tan'im menuju Mekah atau Masjidil Haram. Itu ongkosnya sekitar 15.000, pulang pergi 30.000. Nah, coba bayangkan kalau kita umroh dari Jakarta, itu berapa ongkosnya? Minimal sekitar 27 juta.
bahkan ada yang 40 juta. Tapi ketika kita berada di Mekah Al-Mukarramah, umroh biayanya hanya 30.000. Nah, kami juga berinisiatif untuk pergi umroh. Setelah kita menuju Tan'im, mandi, kemudian sholat sunnah, dan mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Pakaian yang kita bawa tadi ini dimasukkan ke dalam kantong plastik. Di situ mungkin ada power bank, di situ ada mungkin vitamin dan lain sebagainya. Seluruhnya harus dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian kita sholat sunnah, lalu kita start untuk melaksanakan ibadah umroh. Di perjalanan kita selalu membaca talbiyah labbaik, Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kemudian kami sampailah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul. Setelah itu selesailah kita melakukan ibadah umroh. Lalu bungkusan tadi yang kita taruh di dalam kantong plastik, ada baju dan lain sebagainya, ternyata hilang. Suatu hal yang sangat aneh. Jemaah yang lain menaruh sendal, menaruh buntelan, menaruh apa di sekitar orang-orang melakukan sa'i tersebut, tidak ada yang hilang. Tapi buntelan kita hilang, bungkusan kita hilang. Namun dikala itu yang namanya Mekah Al-Mukarramah itu sebagai mukjizat, sekalipun hilang hati bangga, hati senang. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Penyakitku ditarik, dosa-dosaku dibersihkan. Terima kasih ya Allah ya Rabb. Lalu kita pulang ke hotel penginapan. Besoknya, wah, apa yang terjadi? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk sementara karena memang waktu kita untuk channel ini tidak terlalu banyak, kami cukupkan dulu sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.